Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teh Hilma. Pagi Teh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanan menuju ke ruang psikoseling hari ini, apakah ada kendala? Tidak ada. Alhamdulillah Lancar ya. Oke, alhamdulillah. Kalau boleh tahu tugas yang kemarin apakah udah dikerjakan? Udah. Oke, gimana pengerjaannya? Apakah ada kendala? Udah. Kalau misalnya enggak, berarti mungkin lancar ya. Iya, lancar. Nah, setelah Teh Hilma mengerjakan tugas, apa yang Teh Hilma rasakan? Setelah sudah mengerjakan tugas ya rasanya lega gitu. Enggak, oke. Ya karena sudah mengerjakan itu. Oke. Berarti kalau diskalakan dari 1 sampai 10, kan kemarin 9,5 ya. Nah, kalau sekarang 10. 10. Oke, mungkin Teh Hilma merasa enak ya, merasa tenang. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang untuk sesi 3 kali ini Teh Hilma tentuin satu masalah yang paling membuat Teh Hilma itu tidak nyaman gitu, yang sangat membuat Teh Hilma itu merasakan emosi yang tidak mengenakan dan mengganggu hidup Teh Hilma gitu. Nah, sehingga Teh Hilma itu ingin mengatasi masalah tersebut dari yang 1 dan 2. 1. Yang 1. Iya. Oke, jadi masalah dengan teman tersebut Iya. ya. Oke. Nah, apakah masalahnya sudah terbayang sekarang? Sudah. Oke. Nah, sekarang duduknya senyaman Teh Hilma. Oke, udah nyaman? Udah. Oke. Nah, sekarang Teh Hilma silakan tutup mata, tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan secara perlahan melalui mulut. Oke, dapat dipahami? Oke, sekarang Teh Hilma tutup mata, tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan secara perlahan melalui mulut. Bagus kan? Dan dalam hitungan ketiga, saya ingin Teh Hilma memunculkan sebuah layar. Layar itu berisi tentang situasi pertama kali atau situasi yang membuat Teh Hilma itu merasa tidak nyaman. Oke, apakah ada layar tersebut? Sudah terbayang? Sudah. Oke, layar itu dalam hitungan ketiga akan menyala. 1, 2, 3. Oke, bagus sekali. Dan pastikan situasi atau momen yang membuat tidak enak tersebut mulai tergambar seperti Teh Hilma menyalakan sebuah layar. Menyalakan seperti layar TV. 1, 2, dan 3. Oke, situasinya saya tidak tahu, tetapi Teh Hilma tahu situasi yang membuat Teh Hilma tidak nyaman. Jadi pastikan layar itu benar-benar nyata. Suaranya, mimik wajah orang yang mengatakan atau menyakiti hati Teh Hilma, kata-katanya, energi negatif pada diri Teh Hilma. Oke, mari kita lakukan scanning pada bagian tubuh dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki. 1, 2, 3. Ada di bagian tubuh sebelah mana perasaan Teh Hilma tidak nyaman itu? Mungkin ada di kepala, leher, pundak, dada, atau perut, atau bagian tubuh yang sebelah manapun yang Teh Hilma itu merasakan tidak nyaman. Leher. Di leher, oke. Saya ingin Teh Hilma melipat gandakan perasaan tersebut 10 kali lipat lebih terasa. 1, 2, 3, sangat terasa ada di bagian tubuh tersebut. Oke, dan saat ini saya memberikan kesempatan kepada Teh Hilma untuk memberikan nama kepada emosi negatif tersebut dan ada di bagian tubuh sebelah mana. Oke, kira-kira apa nama emosi itu? Menyebalkan atau Menyakitkan. Oke, menyakitkan. Oke, jika emosi tersebut sudah diberikan nama, boleh lakukan scaling 1 sampai 10. Contoh namanya itu menyakitkan kan ya tadi.
Nah, 1 itu perasaannya biasa saja dan 10 itu sangat cemas. Maka saat ini kamu merasa di angka berapa? Dari 1 sampai 10. 5. 5, oke. Oke. Jika sudah, letakkan tangan kamu pada bagian tubuh yang paling merasakan emosi negatif tadi. Boleh tangan kanan atau tangan kiri. Oke, 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan dan hembuskan. Rasakan emosi atau nama dari emosi itu benar-benar terasa sekali. Oke, lalu hembuskan secara perlahan napas tersebut. Sekarang silahkan letakkan kembali tangannya ke atas paha kamu. Oke, nah sekarang silahkan kembali lagi Teh Hilma ke suasana konseling kita saat ini. Sekarang Teh Hilma bisa membuka matanya secara perlahan. Oke, apakah ada yang terasa? Apa? Secara spesifiknya. Jadi dikeluarkan ya kayak itu. Jadi udah kayak nggak ada beban gitu, udah dibuka. Oke, udah ngerasa semuanya keluar gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ketuk pintu hati pada titik 27 seperti kayak di sini tulang ini. Nah, nanti kita akan mengetuk ini dengan tangan ini. Nah, itu latihan ketuk pintu hati. Nah, jadi kita melakukan riset jalur energi, yaitu mengetuk titik ke-27 secara bersamaan sambil menarik napas panjang lewat hidung dan kemudian dihembuskan lewat mulut. Nah, setelah itu nanti saya akan memandu Teh Hilma untuk menyebutkan niat untuk melepaskan sisa emosi dalam diri Teh Hilma. Oke. Dan setelah menyebut niat, dilanjutkan dengan stretching dengan cara menarik napas panjang kemudian hembuskan seperti gini, menarik napas panjang dari sini, dari dagu, lalu dihembuskan sampai pusat, sampai bawah perut, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke. Sekarang Teh Hilma udah ngasih santai nih? Oke. Sekarang silakan Teh Hilma tutup mata lagi. Nah, sekarang Teh Hilma ketuk titik ke-27 secara bersamaan yang tadi saya contohin. Tangan ke tulang leher ini, yang ini. Nah, yang menonjol. Ada? Nah, ketuk. Oke. Sambil menarik napas panjang lewat hidung dan kemudian hembuskan lewat mulut secara berulang. Oke. Katakan bahwa saya ikhlas melepas sisa emosi ini keluar dari diri saya seiring hembusan napas. Ambil pernapasan seperti tadi. Saya ikhlaskan melepas sisa emosi ini keluar dari diri saya seiring hembusan napas. Oke. Saya ikhlaskan melepas sisa emosi ini keluar dari diri saya seiring hembusan napas. Oke. Cukup. Dan sekarang Teh Hilma lakukan tracing mulai dari bawah bibir turun ke bawah sejajar dengan garis tengah tubuh sampai di bawah pusat. Lakukan hingga Teh Hilma merasa tenang. Tarik napas, tangannya dari dagu ke atas hidung, lalu ke bawah perut. Tarik lagi ke bawah, hembuskan, tarik lagi sampai Teh Hilma merasa tenang. Tangannya sampai Teh Hilma merasa tenang, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Sudah? Oke, silakan sekarang Teh Hilma buka itu. Oke. Sebelum Teh Hilma itu sudah menentukan skala pada emosi Teh Hilma tadi. Nah, sekarang setelah melakukan riset jalur energi dengan mengetuk pintu titik ke-27 dan tracing, skalanya turun atau tetap? Yang 5 ya kalau nggak salah? Naik. Berarti jadi skala berapa? 8. Oke. Oke. Sekarang bolehkah saya tahu berapa lama emosi Teh Hilma itu dirasakan, disimpan, dan dipendam? Sudah berapa lama?
Sebulan ada. Oke, berarti sudah 1 bulan ya. 1 bulan. Bagaimana hidup Teh Hilma dengan terus menyimpan emosi itu selama itu? Ya kayak kesal gitu sama diri sendiri. Mungkin merasa lelah ya? Iya, lelah. Oke. Apa kerugian Teh Hilma jika tetap menyimpan emosi tersebut? Pasti bisa merugikan itu aktivitas sehari-hari. Oke. Terhambatnya aktivitas. Oke. Ada lagi? Kadang nggak fokus. Oke, nggak bisa fokus. Ya. Oke. Apakah kamu mau keluar dari kondisi tersebut? Mau. Oke, mengapa? Karena ingin lebih tidak memikirkan gitu, tidak emosian juga gitu. Oke, jadi karena ingin merasa tenang. Iya. Mungkin ya. Oke. Apa yang akan terjadi jika Teh Hilma itu terbebas dari emosi tersebut? Keuntungannya jika Teh Hilma terbebas dari emosi tersebut? Pasti tenang sih. Tenang. Oke. Ada lagi? Gak lelah juga. Gak capek ya? Oke. Sekarang Teh Hilma coba bayangkan dan rasakan di diri Teh Hilma yang telah mendapatkan atau mengalami keuntungan tersebut. Terbayang? Oke. Nah, sekarang kita lakukan kembali yang seperti tadi, jalur energi dengan cara mengetuk titik ke-27 secara bersamaan sambil menarik napas panjang seperti tadi ya Teh. Nah, setelah itu nanti saya akan memandukan Teh Hilma kembali untuk menyebut niat untuk melepaskan sisa emosi itu. Oke. Maaf kalau tangannya teh ini Begini, ini. tarik, buang gitu. Oke. Nah, tersingnya yang tadi, nah, dapat dipahami? Oke, sekarang silakan Teh Hilma tutup mata, lalu ketuk 27 seperti tadi sambil secara bersamaan dengan tarik napas pernapasan. Oke. Katakan pada diri kamu bahwa saya ikhlaskan melepas sisa emosi ini keluar dari diri saya seiring hembusan napas. Lakukan terus pernapasan seperti tadi. Katakan pada diri kamu, saya ikhlaskan melepas sisa emosi ini keluar dari diri saya seiring hembusan napas. Lakukan terus pernapasan. Oke, saya ikhlaskan melepas sisa emosi ini keluar dari diri saya seiring hembusan nafas. Oke, cukup. Sekarang lakukan tracing mulai dari bawah bibir turun ke bawah sejajar dengan garis tengah tubuh sampai di bawah pusat. Lakukan hingga kamu merasa tenang. Oke, baik. Berhenti jika Teh Hilma sudah merasa tenang. Sudah, oke. Silakan buka mata kembali. Oke. Sebelumnya Teh Hilma sudah menentukan skala pada emosi Teh Hilma itu 5 ya. Lalu setelah lalu setelah melakukan titik tadi 8 ya. Oke. Setelah tadi Teh Hilma menentukan timbangan 5 kerugian dan 5 keuntungan dan juga melakukan riset jalur yang seperti tadi, skalanya turun lagi atau tetap? Turun atau tetap? Naik. Oke, jadi mungkin naik ya? Iya. Naik sampai skala 9,5. Oke, 9,5. Oke, sekarang kita akan melakukan pelepasan emosi yang masih tersisa pada diri kamu. Mungkin sekarang 5% lagi ya? Oke. Nah, sekarang pilih satu warna yang Teh Hilma sukai. Warna apa? Biru dongker. Oke, biru dongker. Sekarang silakan Teh Hilma menutup mata lagi.
Dan bayangkan di dalam dada Teh Hilma ada bentuk hati. Oke, kebayang? Hati ini adalah tempat menampung emosi-emosi yang Teh Hilma rasakan. Oke, bayangkan energi atau emosi negatif yang tersimpan di dada atau di kepala, di pundak, di leher, di seluruh bagian tubuh yang masih menyimpan emosi. Semuanya pastikan terserap dan berkumpul di dalam hati tersebut. Oke, bagus. Kemudian tarik nafas perlahan dari hidung dan hembuskan lewat mulut. Oke, izinkan semua energinya menuju pada hati itu. Oke, pastikan semua energi, emosi, pikiran yang pertama kali, bayangan, ucapan, atau apapun yang Teh Hilma dengar, semuanya itu terkumpul di hati itu dan warna biru dongker. Yang tadi membungkus hati, semuanya itu menyerap energi negatif itu. Pastikan semuanya sudah terserap. Tarik nafas, hembuskan. Sekarang kamu niatkan untuk mengalirkan warna biru dongker yang telah menyerap emosi dan energi pada hati tersebut ke telapak tangan sebelah kanan kamu. Oke, telapak tangan kamu itu berlaku sebagai vacuum cleaner, bayangkan. Sebagai vacuum cleaner yang menyedot warna berisi emosi dengan cepat dan sangat kuat. Oke, dan letakkan tangan kanan kamu di hati kamu. 1, 2, 3. Oke. Pastikan semuanya tersedot seperti vacuum cleaner. Oke, tarik nafas. Hembuskan melalui mulut. Terus menerus hingga semua emosi berpindah pada telapak kamu. Oke. Jika Teh Hilma sudah merasakan panas pada telapak Teh Hilma, maka buka mata, berdiri dan kibaskan tangan untuk membuang emosi negatif tersebut. Jika tangan Teh Hilma sudah merasakan panas. Oke, berdiri lalu kibaskan tangan Teh Hilma. Kibaskan di tangan. Oke, cukup. Sekarang udah cukup? Duduk kembali. Oke, gimana? Udah buka mata aja. Gimana? Skalakannya udah sampai 10 atau udah? Udah, oke. Jadi 5%-nya itu udah terbuang. Oke, bagaimana perasaan Teh Hilma? Tenang. Oke, mungkin Teh Hilma merasa tenang. Oke. Nah, selanjutnya mungkin dari latihan tadi Teh Hilma itu berada di skala emosi Teh Hilma itu berada di skala 5. Lalu ketika beres melakukan latihan tersebut, Teh Hilma berada di skala 8. Dan ketika Teh Hilma melewati keuntungan dan kerugian lalu melakukan latihan kembali, Teh Hilma berada di skala 9,5. Dan ketika mengoptimalkan emosi tersebut, mengeluarkan semua emosi tersebut, Teh Hilma sudah mencapai skala 10. Apakah benar? Oke, setelah melakukan latihan itu apa perasaan Teh Hilma? Jadi melewati sesi 3 ini. Jadi makin tenang, makin lega. Oke, jadi Teh Hilma sudah makin banyak perubahan ya? Banyak perubahan. Ada lagi? Udah mungkin. Udah, oke. Baik, mungkin untuk sesi 3 kali ini Teh Hilma sudah melaksanakannya dengan baik. Dan perubahan Teh Hilma juga sudah sangat cukup baik juga ya, dari skala 5 sampai udah mencapai skala 10 melalui latihan tersebut. Nah, untuk mengoptimalkan lagi ke depannya, mungkin Teh Hilma
belajar latihan lagi nanti di rumah gitu ya. Jadi latihan seperti tadi, ketuk ini sambil mengatakan pikiran negatif seperti tadi, tracing juga. Kita pasti pahami. Oke, apakah ada pertanyaan lain setelah sesi 3 ini yang ingin kamu sampaikan? Udah, mungkin cuma maaf kurang ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin untuk pertemuan sesi 3 kali ini cukup sekian ya Teh. Dari awal sampai akhir, mungkin saya mohon maaf jika selama proses latihan ada kurang yang dimengerti oleh Teh Hilma sendiri. Oke, untuk sesi 4 mungkin nanti saya akan informasikan kembali ya Teh. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi